Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume ke-6 chapter ke-10. Di chapter ini bakal dibahas tentang keadaan Desa Rabi bagian ketiga. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, pagi ini Desa Rabi sangat ramai seperti biasanya. Bahkan banyak para pedagang dari berbagai daerah, mereka pun mulai menjual dagangan mereka di Desa Rabi. Dan akhirnya hal ini membuat Desa Rabi selalu ramai setiap harinya. Tetapi ternyata bukan hanya para pedagang saja yang membuat Desa Rabi menjadi sangat ramai. Bahkan para pekerja yang bekerja di Desa Rabi, ternyata mereka semua bekerja dengan sangat giat dan juga penuh semangat. Karena gaji dan juga sumber daya yang telah mereka dapatkan dari Desa Rabi, ternyata sumber daya itu sangatlah banyak. Dan ternyata semua kemegahan ini akhirnya mengundang banyak petualang dan juga para pendatang untuk datang ke Desa Rabi. Bahkan mereka semua sangat kagum dengan semua sumber daya dan juga fasilitas yang ada di Desa Rabi. Dan yang paling membuat semua orang menjadi kagum adalah karena ternyata Desa Rabi bisa menyediakan air dan juga garam yang sangat melimpah. Padahal daerah ini adalah daerah yang tandus dan juga jauh dari laut. Dan perlu diketahui, yang mengatur semua kemajuan Desa Rabi sampai saat ini, orang itu adalah Tahara. Bahkan dengan kemampuannya, Tahara mampu mengatur gaji karyawan dengan sangat baik. Tetapi Tahara dengan sangat cerdas, ternyata dia juga membuat banyak tempat hiburan di Desa Rabi, seperti toko, bar, penginapan, pemandian, bahkan rumah bordil. Sehingga para pekerja nantinya akan tertarik untuk menghabiskan gaji mereka di Desa Rabi untuk bersenang-senang. Dan hal ini akan membuat Desa Rabi mendapatkan keuntungan yang tiada habisnya. Dan lebih simpelnya, Hakuto sebagai seorang bos, dia akan memberikan gaji kepada para pekerja. Tetapi nantinya para pekerja itu akan menghabiskan gaji mereka untuk bersenang-senang di Desa Rabi. Sehingga hal itu sama saja jika Hakuto tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membayar para pekerja. Perlu diketahui, semua ide ini berasal dari Tahara. Dan Tahara saat ini dikenal sebagai jenius manajemen. Bahkan Tahara telah dijuluki oleh banyak orang dengan julukan Grand Foreman atau Mandor Agung. Sedangkan Yu dengan semua kemampuan medisnya, dia juga telah dijuluki oleh banyak orang dengan julukan Dokter Dewa. Setelah itu, semua orang termasuk juga para petualang yang sedang berkumpul di Desa Rabi. Mereka pun lalu melihat ada 3 orang besar yang sedang berjalan di jalan utama Desa Rabi. Dan ketiga orang itu adalah Tahara si Mandor Agung, Yukirino si Dokter Dewa, dan yang terakhir adalah Hakuto si Raja Iblis. Dan kedatangan dari 3 orang besar ini akhirnya membuat semua orang yang ada di sana langsung terdiam, karena mereka merasakan aura intimidasi yang sangat pekat. Bahkan salah satu petualang yang ada di sana, dia pun lalu bilang kepada temannya. Dia bilang bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat Raja Iblis Hakuto. Bahkan dia tidak menyangka jika dia akan merasakan aura intimidasi yang sangat kuat yang membuat tubuhnya tidak bisa berhenti gemetaran. Lalu salah satu petualang lainnya, dia pun akhirnya mulai berkomentar. Dia bilang kepada semua temannya bahwa tanpa adanya Tuan Raja Iblis Hakuto, maka mereka semua pasti akan kehilangan pekerjaan. Karena Tuan Hakuto lah yang telah membuat semua fasilitas ini. Bahkan dia jugalah yang telah membuat Desa Rabi bisa menjadi semaju ini. Tetapi tidak lama setelah itu, ada salah satu petualang lagi bilang kepada semua rekannya. Dia bilang kepada semua orang bahwa dia juga telah mendengar sebuah rumor tentang Tuan Hakuto. Dan rumor itu mengatakan jika Tuan Hakuto telah membunuh monster Hydra di kota Pemula. Bahkan saat Tuan Hakuto membunuh monster Hydra, dia masih sempat tertawa.
Semua petualang yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Bahkan salah satu dari mereka langsung memberikan sebuah peringatan. Dia bilang kepada semua orang bahwa mereka tidak boleh membicarakan hal ini. Karena jika Tuan Hakuto mendengarnya, maka mereka semua pasti akan dibantai oleh Tuan Hakuto. Di sisi lainnya, Hakuto yang saat ini sedang berjalan dengan Yu dan juga Tahara, dia pun merasakan sangat tidak nyaman. Karena dia tahu bahwa banyak orang yang sedang memperhatikan dirinya. Dan setelah Hakuto dan juga yang lainnya sampai di pusat desa Rabi, Hakuto pun dengan cepat langsung mengeluarkan item base untuk membangun sesuatu. Dan yang akan dibangun Hakuto kali ini adalah sebuah air pancur yang akan diletakkan di pusat desa Rabi. Bahkan di tengah-tengah air pancur itu ada patung seorang wanita yang memegang kendi, dan kendinya mengeluarkan air. Dan lebih jelasnya, patung itu adalah patung Aquarius. Sedangkan semua orang yang telah melihat semua kejadian itu, mereka pun menjadi sangat terkejut dan juga terguncang. Karena bagi mereka semua hal itu adalah suatu keajaiban. Dan setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Tahara. Hakuto bilang bahwa dia akan memberikan akses kepada semua orang untuk bisa menikmati air pancur. Tetapi mereka dilarang untuk mengambil air dari air pancur, karena hal itu akan menyebabkan banyak masalah. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Dan Tahara juga bilang kepada Hakuto bahwa dia juga setuju dengan pendapat Hakuto. Karena saat ini, mereka belum mampu mengguncang ekonomi dunia. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa mengangguk. Karena dia tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Tahara. Perlu diketahui, air adalah sumber kehidupan yang sangat mahal di dunia ini. Bahkan hanya para bangsawan sajalah yang biasanya mandi dengan air. Dan jika desa Rabi mampu menghasilkan air dalam jumlah yang tidak terbatas, maka akan sangat mudah bagi desa Rabi untuk menguasai ekonomi dunia. Tetapi sayangnya untuk saat ini, mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa mendominasi ekonomi dunia. Lalu setelah itu, Hakuto juga menjelaskan kepada semua orang bahwa air mancur ini memiliki efek penyembuhan. Dan juga air mancur ini akan menjadi sumber air suci. Dan bagi siapapun yang terluka, maka mereka bisa meminum air ini untuk memulihkan dirinya. Tetapi di sini, Hakuto tidak mau menjelaskan kepada mereka semua bahwa sebenarnya air suci ini adalah air yang berasal dari air botol kemasan, yaitu air Fuji. Karena jika Hakuto menjelaskan hal ini kepada mereka semua, maka mereka tidak akan percaya. Dan hal ini hanya akan membuat Hakuto menjadi kerepotan. Sedangkan di sisi lainnya, semua orang yang telah melihat kemampuan Hakuto untuk membuat air mancur, mereka semua pun malah menjadi sangat heboh. Dan malahan hal itu membuat kesalahpahaman semakin dalam. Bahkan salah satu dari mereka bilang kepada semua orang. Dia bilang, jika orang yang bisa membuat air mancur ini hanyalah seorang malaikat. Dan dulunya, dia pernah mendengar sebuah cerita legenda tentang seorang malaikat jatuh yang telah menjadi seorang raja iblis. Dan malaikat itu adalah malaikat Lucifer atau raja iblis Lucifer. Semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya mulai salah paham semakin dalam lagi. Dan mereka mulai meyakini jika Hakuto itu adalah raja iblis Lucifer. Sedangkan Hakuto, saat ini dia tidak mendengar kehebohan dari semua orang. Karena dia saat ini sedang sangat sibuk untuk melakukan pembangunan selanjutnya. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan item base untuk membangun hutan pemulihan. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya lahan kosong yang ada di hadapan mereka langsung dipenuhi dengan pohon besar yang sangat indah. Dan efek dari hutan pemulihan adalah penyembuhan. Bahkan karena hal ini, iklim desa Rabi yang semulanya panas akhirnya berubah menjadi sejuk karena banyaknya pohon yang telah tumbuh di desa Rabi. Padahal desa Rabi sebelumnya sangat panas dan juga tandus. Sedangkan semua orang yang melihat hal itu, mereka pun menjadi semakin terkejut dengan keajaiban yang dilakukan oleh Hakuto. Dan karena inilah, mereka pun akhirnya menjadi semakin yakin jika Hakuto itu adalah seorang malaikat, yaitu malaikat Lucifer. Lalu setelah itu, Hakuto bilang kepada Yu
bahwa jika nantinya Yu kewalahan dalam mengobati pasien yang sangat banyak, maka Yu bisa membawa para pasien ke hutan pemulihan. Karena hutan pemulihan bisa menyembuhkan penyakit ringan dengan sangat cepat. Yu yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengerti. Dan setelah itu, Hakuto, Yu dan juga Tahara, mereka bertiga pun langsung menuju ke ujung desa Rabi karena mereka ingin membangun sesuatu yang sangat besar. Dan hal ini adalah keajaiban terbesar yang akan dibawa oleh Hakuto ke dunia ini. Sedangkan semua orang, mereka pun akhirnya mulai mengikuti Hakuto karena mereka semua sangat penasaran. Setelah Hakuto dan juga yang lainnya sampai di lahan kosong, Hakuto pun akhirnya langsung mengeluarkan sebuah item. Dan item itu bernama Game Pass. Dan item Game Pass adalah sebuah item khusus yang bisa digunakan untuk membangun sebuah tempat permainan. Dan yang akan dibangun Hakuto kali ini adalah sebuah kasino. Dan dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya sebuah gedung kasino yang sangat besar telah terbangun di lahan kosong itu. Dan hal itu membuat semua orang menjadi sangat terkejut dan juga syok. Perlu diketahui, bangunan kasino ini dibuat oleh Hakuto hampir menyerupai kasino yang ada di wilayah Las Vegas, yaitu Kasino Bellagio. Dan Bellagio adalah sebuah kasino yang memiliki 36 lantai. Bahkan di dalamnya telah dilengkapi dengan semua fasilitas berupa kasino, teater, hotel, instrumen, dan juga restoran. Tahara yang melihat kasino ini, dia pun menjadi sangat bahagia. Karena ternyata Tahara adalah orang yang sangat suka berjudi. Sedangkan Yu, dia sebenarnya sangat kesal karena dia sangat benci dengan kasino. Tetapi Yu memuji keindahan dari bangunannya. Lalu setelah itu, Tahara dengan bangga bilang kepada Hakuto. Tahara bilang kepada Hakuto bahwa dengan adanya kasino ini, maka mereka bisa memeras semua harta dari para bangsawan. Dan Hakuto yang mendengar itu, dia pun hanya bisa tersenyum. Tetapi ternyata Yu dan juga Tahara semakin salah paham dengan tujuan Hakuto. Bahkan Yu bilang kepada Hakuto jika dia sangat mendukung semua rencana dari Hakuto untuk bisa mengambil alih negara Holy Light. Bahkan dia saat ini sudah menjadi seorang penggemar. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa diam saja. Karena di sini Hakuto berpikir bahwa sebenarnya dia tidak memiliki rencana apapun untuk menguasai dunia. Karena yang dia pikirkan saat ini adalah untuk membuka semua fitur admin di dalam sistem dan hidup dengan tenang. Dan setelah itu, Yu pun bilang kepada Hakuto. Yu bilang bahwa semua orang yang telah melihat kekuatan Hakuto, mereka semua mulai tergerak. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung menoleh ke arah semua orang yang saat itu berada di belakangnya. Dan Hakuto melihat banyak sekali ekspresi dari berbagai orang. Ada yang terkejut, ada yang hormat, ada yang ketakutan, ada yang penuh harapan, bahkan ada yang sampai berlutut. Dan hal ini membuat Hakuto sangat terkejut, karena dia tidak menyangka jika hal ini akan membuat semua orang menjadi terguncang. Padahal baginya hal ini hanyalah pembangunan yang kecil. Lalu setelah itu, Yu pun bilang kepada Hakuto. Yu bilang bahwa Hakuto harus memberikan sebuah pidato singkat untuk semua orang. Karena semua orang saat ini sedang menunggu Hakuto untuk berbicara. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat panik. Tetapi tiba-tiba, Hakuto pun melihat ke arah Luna. Dan Hakuto bertanya kepada Luna, apakah sihir Luna itu atributnya adalah emas? Luna yang mendengar hal itu, dia pun dengan gugup lalu menjawab. Luna bilang kepada Hakuto bahwa memang benar sihirnya adalah atribut emas. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mendapatkan sebuah ide. Lalu Hakuto dengan lantang bilang kepada semua orang. Hakuto bilang bahwa dia akan memberikan kuil emas ini kepada Holy Mai dan Luna Elegan. Dan tujuan Hakuto melakukan hal ini adalah karena Hakuto tidak mau dipusingkan. Dan setelah itu, Hakuto bilang kepada Tahara. Hakuto bilang bahwa sampai kasino ini diresmikan, kasino hanya dibuka untuk karyawan. Dan kasino baru akan dibuka secara umum jika semua persiapan telah selesai. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan setelah itu Hakuto pun pergi meninggalkan lokasi.
Sedangkan semua orang yang telah mendengar hal ini, mereka pun akhirnya mulai bersorak. Karena mereka tidak menyangka jika ternyata Raja Iblis Hakuto akan membangun kuil suci emas hanya untuk Luna elegan. Dan perlu diketahui, semua orang di dunia ini, mereka tidak tahu apa itu kasino. Dan mereka menyebut kasino ini sebagai kuil emas, karena bangunannya berwarna emas. Sedangkan Luna, dia pun dengan bangga bilang kepada semua orang bahwa mulai saat ini, kuil emas ini adalah istananya. Bahkan dia bilang kepada Eagle bahwa dia akan memberikan Eagle kamar khusus di istananya ini. Dan tanpa diketahui oleh Hakuto, ternyata kejadian kali ini akan membuat semua orang menjadi semakin yakin dengan sebuah cerita legenda, yaitu telah datangnya malaikat jatuh Lucifer atau Raja Iblis Lucifer. Bahkan rumor ini nantinya akan terus menyebar dengan sangat cepat. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.